mempelajari sel. Apa pentingnya sel bagi kehidupan kita? Di dalam bab ini kita belajar memahami apa itu sel, serta bagaimana melihat sel melalui mikroskop. Mari kita diskusikan bersama-sama. Apa itu sel? Sel adalah unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Para peneliti dari dahulu telah meneliti sel, sehingga muncul sebuah teori sel. Teori sel menyatakan seluruh makhluk hidup tersusun dari sel. Sel adalah unit besar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Buat nama Microsoft. Setelah Albert Hoek, tepatnya tahun 1974, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi, serta air dari talam hujan. Leeuwenhoek sangat terkejut melihat berbagai macam bentuk organisme tersebut. Beliau menyebut organisme tersebut animalcula, yang artinya binatang yang sangat kecil. Gambar 1,5 menunjukkan mikroskop buatan Leeuwenhoek. Mikroskop cahaya. Beberapa mikroskop monokuler menggunakan cahaya yang merabat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dibagi dua jenis, yaitu mikroskop molekuler, mikroskop elektron, mikroskop elektron, selain mikroskop cahaya beragam mikroskop menggunakan sinar atau radiasi.
sel. A. Uniseluler. Contoh organisme uniseluler selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Bakteri merupakan organisme bersel satu yang terdapat di mana-mana. Beberapa bakteri dapat berguna untuk kehidupan manusia, tetapi banyak juga yang justru menimbulkan penyakit. Di bawah ini adalah contoh gambar bakteri yang merupakan organisme bersel satu. Protista biasanya dapat ditemukan di beberapa sampel air sungai. Jika kalian ingat pelajaran kelas 7 mengenai klasifikasi, itu dijelaskan bahwa protista juga termasuk dalam hewan atau tumbuhan yang memiliki kerajaan tersendiri. Meskipun banyak dari anggota protista yang dapat menyebarkan penyakit, contohnya sporozoa, tetapi sebagian besar protista cukup banyak berperan penting dalam proses rantai makanan. Gambar 1/18 memberikan gambaran bentuk protista yang merupakan organisme uniseluler. B. Multiseluler dan spesialisasi. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun memiliki fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Seluruh sel di dalam organisme multiseluler memiliki peran kunci yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk mengambil oksigen, ada yang berfungsi untuk mengantarkan informasi, dan lain sebagainya. Ketika mereka memiliki peran berbeda-beda, hal tersebut sangat memberikan manfaat bagi organisme tersebut. Karena memiliki peran yang berbeda-beda, struktur luar bahkan dalam sel tersebut pun mengalami penyesuaian. Mari kita berinci satu persatu spesialisasi pada tumbuhan dan hewan. 2. Spesialisasi pada sel tumbuhan. A. Sel akaramia. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut air tumbuhan memberikan untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akan membesar. Gambar 1,20 memperlihatkan untuk spesialisasi sel tumbuhan berupa sel akar rambut. Spesialisasi pada sel tumbuhan. Pada bagian di atas telah diuraikan mengenai spesialisasi pada sel tumbuhan. Sekarang, mari kita belajar mengenai spesialisasi pada sel hewan, yakni manusia sebagai contoh. Ini tersebut dalam gambar. Sel darah merah dilakukan berbentuk pipi dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengantarkan oksigen. Bisa dibayangkan bagaimana jika sel darah merah kita tetap memiliki nukleus, apa yang akan terjadi? Di gambar contohnya. B. Sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otak atau pelajar. C. Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjukkan fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Spesialisasi sel. Spesialisasi pada sel hewan termasuk manusia yaitu pada sel darah merah, sel saraf, sel otot, sel jaringan, organ, dan sistem organ. Sel darah merah dewasa berbentuk bulat dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau
sistem organ. Kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme. Berikut adalah contoh-contoh sistem organ di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem peredaran darah: jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Sistem pernapasan: hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Sistem gerak: otot dan tulang. Sistem ekskresi: ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Contoh gambar 1,25. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.